Jadi ternyata coaching itu katanya nggak semudah itu. Nggak semudah. Kira-kira apa sih faktor yang sering menyebabkan coaching proses itu gagal? Dia bilang di atas orang kita itu namanya orang bijaksana. Itu katanya sih Socrates. Apa itu orang bijaksana? Indikator orang bijaksana itu dari bagaimana dia bertanya. Berarti kemampuan bertanya itu jauh lebih susah. Ternyata di sini untuk menjadi seorang coach yang baik itu harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Iya dong. Nah, jadi ketika lo listening hari ini itu adalah not merely only using your ears. Gua nggak tahu sih. What do you think about that? Sebentar, yang kau maksud coaching sudah kau lakukan itu apa? Mekanisme metodologinya seperti apa? Cara mau menyampaikan, cara mau mendengar seperti apa? Jangan-jangan bukan coachingnya yang salah, Tapi penerapanmu terhadap coaching itu yang salah. Kembali lagi ke program Esensi, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang leadership yang kemarin sudah kita bahas, yaitu adalah directing. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum ikut atau belum nonton di penjelasan yang pertama tentang leadership, karena kita bahas tentang situational leadership dari Kenneth Blanchard ya. Nah, jadi teman-teman yang kemarin kita bahas, kita recall sedikit tentang ada 4 situational leadership. Jadi suksesnya leaders itu tergantung bagaimana caranya dia menggunakan style atau cara dia dalam memimpin berdasarkan situasi. Jadi ada 4. Yang pertama adalah directing, yang kemarin kita bahas. Yang kedua yaitu adalah coaching atau selling. Yang ketiga adalah supporting, participating, dan yang keempat itu adalah delegating. Nah, kemarin kita bahas yaitu adalah directing. Nah, kata kunci yang kita bisa ambil dari kata directing itu adalah bahwa seorang leaders dia memberikan arahan kepada anak buahnya, dan one way yang dimaksud kemarin itu adalah bukan berarti leaders mendominasi pembicaraan, tetapi justru anak buah manakala mereka kurang paham mereka boleh bertanya kepada atasan. Itu yang pertama ya, Bro. Ya. Kita masuk ke yang kedua yaitu adalah coaching atau selling. So, let's go. Contributing factor-nya ya, aku ulang lagi ya teman-temannya. Contributing factor atau hal-hal yang dijadikan pertimbangan untuk memilih gaya atau style kepemimpinan adalah 2. Yang pertama motivasi, yang kedua kompetensi. Nah, fase kedua atau situasi kedua dalam situational leadership itu disebut selling atau coaching. Kapan sih kita melakukan metodologi ini? Atau gini dulu deh, metodologi ini, metode kepemimpinan seperti apa? Coaching atau selling itu adalah diskusi 2 arah. Jadi diskusi ya. Kalau kemarin nggak lebih ya, diskusi 2 arah antara atasan bawahan menyangkut kinerja yang disebabkan oleh kompetensi. Jadi kalau kemarin, kapan kita melakukan directing itu ketika si anak buah motivasi tinggi tapi kompetensinya rendah. Ya. Bayangkan ada orang baru masuk dan dia belum punya pengalaman. Nah, sekarang kapan kita melakukan selling atau coaching dalam konteks situational leadership adalah ketika motivasi dia tinggi, sedangkan kompetensi tidak lagi rendah. Kompetensi ini sudah ada, tapi belum tinggi. Ya. Aku biasanya kasih ilustrasi. Kompetensi itu masih di tengah. Ibarat gelas itu belum penuh, tapi sudah ada. Sehingga kenapa diperbolehkan, dianjurkan diskusi 2 arah? Kan kita kalau mau bertanya sesuatu kepada orang yang ada ilmunya, ada isinya kan. Jadi kalau aku mau nuang sesuatu dari gelas, kalau di gelas ini nggak ada isinya, apa yang mau dituang? Nah, di fase atau tipe kepemimpinan yang kedua ini, anak buah kita itu motivasinya tinggi, kompetensinya belum terlalu solid, sehingga kita memimpin mereka dengan cara berdiskusi 2 arah. Itu. Oke, nah sekarang tantangan pada saat kita melakukan proses coaching itu, kalau gitu lebih kepada apakah itu melihat proses dalam waktu singkat atau sampai kapan? Kapan coaching itu betul-betul harus dilakukan? Kira-kira time-nya itu kapan? Contributing factornya balik lagi ketika kompetensinya dia belum solid ya, sehingga kita lakukan itu. Bagaimana kalau kompetensi sudah langsung solid loh? Ketika motivasi tinggi, kompetensi sudah tinggi, delegating sudah. Nggak perlu lagi ngapain kita coaching. Ya, ini kan result. Berarti kan kita bicara tentang kalau misalnya seorang yang sudah kita beri directing, anggaplah dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian pada saat perjalanannya kita abai begitu saja, ya kan tiba-tiba 1 semester sudah berlalu,
kemudian nggak kerasa 1 tahun, kemudian kita nggak pernah tahu ada kekurangan yang mungkin kita harus lakukan di fase itu kan coaching dilakukan. Yang dilihat itu pasti output ya, deliverables ya. Misalnya ya, ketika output diharapkan 100, yang muncul outputnya di bawah 100, 80, 90, pasti ada triggering factor kan. Setelah dianalisa ternyata triggering factornya adalah kompetensi dia belum solid. Anggaplah misalnya gini Pak, kerjaan dia sales jualan, targetnya adalah 1 juta per bulan. Ternyata achievementnya baru di 800. Kenapa 800? Ini kan penyebabnya either salah satu dari 2 kan. Apakah motivasi dia bermasalah atau kompetensi dia. Ngingetin lagi ya, kompetensi itu teman-teman bahasa sederhananya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk seseorang melakukan pekerjaan di bidang tugas dia. Jadi bisa jadi kemungkinan kalau motivasi nggak ada isu, kompetensi yang punya isu kan. Nah, salah satu cara memimpin orang dengan di fase itu, ketika motivasi tinggi, kompetensinya belum solid, ya dengan cara diskusi 2 arah. Jangan-jangan ada pemahaman dia yang belum terlalu solid, sehingga aku harus cari dulu apa masalahnya di bagian mana. Nah, diskusinya jadi 2 arah. Dalam artian aku tidak mendominasi diskusi. Jadi terjadi diskusi yang mutual ya, take and give. Nah, ini kan sekarang coaching itu udah jadi kayak semacam culture di beberapa organisasi, bahkan ada coaching mingguan, coaching bulanan tanpa mengetahui apa sih sebetulnya coaching yang secara prinsip-prinsipnya itu loh bro, menurut gua. Jadi apa sih pendapat lu tentang fenomena begitu di organisasi itu kayaknya udah semakin gua nggak tahu ya. Istilah coaching itu jadi semakin ngetren. Apalagi sekarang ada sertifikasi Iya, coaching. seperti itu. Ada 3 kata dalam konteks kepemimpinan ya, memimpin anak buah yang mirip-mirip tapi tidak sama. Yang kadang kita suka simpang siur, salah terminologi menurutku ya. Nah, cara paling safe, paling secure ketika kita mau memutuskan atau menyebutkan terminologi tertentu adalah mulai dengan definisi. 3 kata itu adalah coaching, counseling, mentoring. Itu selalu. Nah, ini suka simpang siur ya, benar. Coaching itu aku pakai definisi sederhana ya teman-teman ya. Definisinya pasti banyak lah ya, dan tiap pakar punya definisi berbeda. Tapi kalau kita merujuk ke situational leadership, apa sih coaching? Diskusi 2 arah, atasan bawahan, menyangkut kinerja yang penyebabnya itu kompetensi. Jadi penyebabnya itu kompetensi. Sedang konseling beda. Konseling itu diskusi 2 arah. Dalam hal ini dalam teori kepemimpinan atasan bawahan ya, diskusi 2 arah atasan bawahan menyangkut kinerja yang disebabkan oleh motivasi. Itu konseling ya. Ya, jadi ada orang yang kompetensinya tinggi, tapi kenapa dia kok tidak perform? Karena motivasinya lagi turun, lagi drop, gitu ya. Nah, beda lagi dengan mentoring. Itu mentoring sesuatu yang berbeda. Kalau istilah gue gini, mentoring itu adalah bukan tanggung jawab atasan ke bawahan. Jadi aku agak sedikit berbeda sudut pandang dengan beberapa teman bilang leader as mentor gitu. Begitu ditanya apa maksudnya, bagaimana saya sebagai atasan mampu melakukan mentoring ke anak buah. Kalau menurut perspektifku ya itu tidak tepat. Kita jadi keluar sedikit ya, karena kita mau menyelesaikan pemahaman kebingungan ini. Mentoring itu asal kata dari mentor kan. Mentor itu adalah nama orang yang ada di karyanya Homer itu tentang mitologi Yunani ya. Ketika si raja mau ikut perang Troya, lalu dia punya pangeran yang belum siap. Lalu si pangeran itu dititipkan dalam tanda kutip ke temannya raja itu, kaisar itu, untuk dididik di gembleng. Perhatikan, yang menggembleng itu adalah temannya kaisar yang dulu berjuang, yang sakti dalam tanda kutip, sakti, dan dia tinggal di gunung. Lalu si pangeran ini dititipkan, diasuh, dididik. Nah, perhatikan perbedaan kompetensi. Yang ini pangeran masih hijau, sedangkan yang mendidik adalah orang yang sudah paripurna, sudah matang. Nah, nama orang itu mentor. Nama orang ini mentor. Karena namanya mentor, maka program di mana kita proses pengembangan SDM ketika seseorang, biasanya junior itu, dididik langsung oleh orang yang sudah sangat senior, yang sudah punya pengalaman banyak. Nah, proses ini disebut mentor. Dan antara mentor dengan menti itu bukan atasan bawahan. Karena begini, atasan bawahan itu gap kompetensinya itu nggak terlalu panjang. Jadi seorang manajer, katakanlah ya, dengan asisten manajer atau supervisor itu gapnya beda lah. Makanya yang paling tepat adalah ketika ada masalah dengan berdiskusi, dengan coaching. Kalau bermasalah dengan motivasi, dengan counseling.
mentoring itu spektrumnya beda, spektrumnya itu tinggi ya. Maka kalau istilahku mentoring itu dilakukan, at least kalau dalam organisasi itu minim 2 level di atas. Kenapa? Supaya tidak ada kepentingan. Betul. Jadi karena mentoring itu isinya macam-macam. Salah satunya adalah transfer of knowledge, experience, and so forth. Tapi kita mentoring lain waktu aja kita bahas. Oke. Ya. Itu seru banget. Kenapa? Karena sekarang justru menurut gue di beberapa organisasi udah mulai ada mentoring. Iya, aku suka berdiskusi dengan beberapa teman di industri dan dalam perspektif diskusi ya, mencari sebenarnya mana sih, kita merujuk lagi ke definisi, bahkan ke epistemologi dan etimologi kata. Supaya masuk itu, sama aja kok, coaching, mentoring sama aja. Ya nggak sama dong. Kalau sama, ngapain disebut pakai istilah berbeda? Iya, gue setuju banget. Itu pasti berbeda. Benar. Kalau gitu gue simpulkan ya, kalau gitu coaching secara sederhana itu adalah seorang pemimpin menggunakan cara atau stylenya dia, ini hubungan atasan dengan bawahan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja, ya kan? Tapi dalam bidang kompetensinya, lebih fokus di kompetensi. Penyebab dari, jadi kenapa kinerja dia bermasalah? Dikarenakan oleh kompetensinya. Karena kalau masalahnya dimotivasi, bukan coaching lagi namanya. Nah, itu yang di fase berikutnya nanti kita bahas. Oke, sekarang yang sering dihadapi sama para managers atau para leaders pada saat melakukan coaching, itu gue sering melihat mereka juga mengalami banyak dalam tanda kutip ya, kegagalan loh. Jadi ternyata coaching itu katanya nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Kira-kira apa sih faktor yang sering menyebabkan coaching proses itu gagal? Coaching itu kalau menurutku ya salah satu derivasi dari kemampuan kita berkomunikasi secara mutual, take and give. Maka dalam komunikasi itu kan ada 3 keterampilan utama, ada 3 skill dasar yang harus dimiliki leader untuk berkomunikasi secara efektif dalam coaching itu. 1, kemampuan bertanya, 2, kemampuan mendengar, 3, kemampuan menyampaikan pendapat, stating information. Nah, dari 3 itu yang paling sering jadi concern, jadi masalah dalam coaching itu adalah leader itu pandai ngomong, menyampaikan apa yang dia maksud. Tapi dua-duanya ini yang menurutku masih perlu yang gagal dengar tadi. Pertama, kemampuan bertanya secara efektif, secara tepat. Yang kedua, kemampuan mendengar. Banyak sekali riset tentang ini dan kalau kita cari mana yang paling susah itu filosofi atau alasannya beda-beda. Contohnya gini, nggak apa-apa ya, ini agak sedikit berteori ya teman-teman ya. Dulu itu Socrates tuh bilang begini, orang pintar itu bisa dilihat dari jawaban ketika ditanya. Kalau kau bisa jawab berarti kau pintar. Karena pintar itu artinya jumlah informasi yang nempel di kepalamu. Sehingga waktu ditanya kau bisa jawab. Dia bilang di atas orang pintar itu namanya orang bijaksana. Itu katanya si Socrates. Apa itu orang bijaksana? Indikator orang bijaksana itu dari bagaimana dia bertanya. Berarti kemampuan bertanya itu jauh lebih susah. Ada orang yang kalau bertanya kita kayak terpojok, jadi kayak susah bohong. Tapi ada orang bertanya, dia sendiri nggak tahu tujuan bertanya itu apa. Nah, menurutku dalam coaching itu leader harus mengasah kemampuan untuk bertanya secara tepat. Tipsnya adalah ini tipsnya ya. Bagaimana lu bisa bertanya secara cepat, secara tepat kalau kamu nggak tahu yang kamu cari itu apa. Jadi nomor 1, kau harus tahu dulu gue itu lagi nyari apa. Gue lagi cari mendefine masalah, gue lagi mencari akar penyebab, sedang mencari alternatif solusi. Jadi sama kayak dokter kali ya. Sebelum dia memberikan resep, dia kemudian kan bertanya. Nah, bagaimana dia bisa bertanya dengan pertanyaan tepat, tajam, konstruktif, pertanyaan mengarah pada solusi kalau dia sendiri nggak tahu apa yang dia cari. Betul. Jadi itu tips sederhana ketika bertanya, bagaimana bertanya efektif. Yang kedua adalah mendengar itu. Mendengar itu susah lah, susah. Aku singkat sini. Kenapa susah mendengar? Karena gini, tujuan mendengar itu ada 2. Kenapa kita mendengar anak buah kita ngomong itu tujuannya 2. 1, untuk mendapatkan informasi, memahami informasi yang disampaikan. Yang kedua, menghargai dia. Nah, leader itu karena posisi dia secara struktur lebih tinggi, kadang itu begitu yang pertama dapat, yang kedua lupa. Kenapa Pak motong pembicaraan anak buah Bapak? Soalnya saya tahu maksud kamu apa ya, saya sudah ada, tahu usah berlama-lama. Dia lupa bahwa ketika orang bicara yang dibutuhkan itu didengarkan.
Dan mendengarkan adalah bentuk penghargaan paling dasar. Ya. The basic feature, the basic indicator of you are respecting somebody is that person is speaking, you are listening. Tapi kan nggak ini juga ya, kalau menurut gue ya. Barusan tadi di bawah gue ngobrol sama teman kita mau bahas tentang teori mendengarkan kan gitu. Ya. Karena hari ini informasi itu kan bukan cuma diomongin, tapi juga di chatting. Ya. So kebayang gue tadi diskusi sama temen gue di bawah itu. Lu hati-hati gue bilang. Karena hari ini faktor komunikasi, karena ternyata di sini untuk menjadi seorang coach yang baik itu dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Iya dong. Nah jadi ketika lu listening hari ini itu adalah not merely only using your ears. Gua nggak tahu sih. What do you think about that? Ini padanan kata ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan sebenarnya bahasa Inggris itu kalau dibanding bahasa Indonesia lebih kaya bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia baru tercipta disepakati tahun 1928. Bahasa Inggris itu sudah jauh. Beda dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu jauh lebih kaya dibanding bahasa Inggris. Nah, gue kasih cerita begini. Sebenarnya listen itu bukan mendengar artinya. Tetapi mendengar itu bahasa Inggrisnya hear. Hear itu artinya suatu aktivitas menangkap suara menggunakan telinga. Tapi begitu kamu menggunakan suara lalu memperhatikan untuk menangkap konten, itu bukan mendengar, menyimak namanya. Nah, menyimak. Kalau bahasa Inggris itu hear itu mendengar, listen itu menyimak. Cuman kadang kita salah bukan. Cuman kadang kita salah tangkap. Kita anggap listening skill itu kemampuan mendengar, bukan menyimak. Apa bedanya mendengar dan menyimak? Mendengar itu menggunakan gendang telinga untuk menangkap bunyi suara. Sedangkan menyimak menggunakan gendang telinga untuk menangkap bunyi dan memahami pesannya. Sehingga apa bedanya? Ada attention, ada perhatian. Makanya bule itu, orang barat itu kalau ngomong dengarkan saya, itu nggak menggunakan verb kata kerja hear me, enggak. Listen to me. Bisa pakai hear tapi ada out, hear me out, tapi itu sudah idiomatic expression. Mereka menggunakan istilah listen to me. Padanannya nih Van ya, padanannya seperti indera mata. Melihat tanpa memperhatikan itu see. Meskipun see itu punya arti lain, misalnya kencang itu see ya. Tapi I see itu melihat tanpa memperhatikan. Misalnya ya, tadi ada mobil, terus ada, did you see that? Jadi kamu lihat nggak? Iya, betul. See itu berarti kayaknya tadi gue lihat sih, tapi tidak memperhatikan. Tapi beda kalau melihat menggunakan mata dan memperhatikan. Itu look, makanya orang barat bilang look at me, listen to me. Jadi tatap aku, bukan hanya sekedar menatap, itu artinya melihat dengan memperhatikan. Bukan sekedar melihat begini. Artinya leaders di sini kompetensi untuk komunikasi yang paling fundamental selain dia bertanya adalah menyimak. Menyimak. Ya, lebih tepatnya menyimak. Jadi ketika kita bicara menyimak, itu pesannya Profesor Peter Drucker almarhum adalah the most difficult part is understanding what is not said. Gitu. Yang nggak disampaikan. Kan kita bisa lihat konstruksi sainsnya ya, ilmunya ya. Gue bisa tahu dia itu marah, meskipun dia tidak bilang saya marah dari ekspresi. Itulah sebabnya maksud gue adalah kadang ketika coaching itu dianggap sebagai suatu hal yang susah banget bagi para leaders. Kenapa? Karena tidak mampu menggali informasi lebih banyak. Karena yang tadi si Drucker bilang, kan ini anak nggak menyampaikan sesungguhnya masalah itu. Kan, gitu. Understanding what is not said gitu. Itu tidak disampaikan. Itu munculnya itu. Jadi skill apa selain itu ya menurut lo ya? Nomor satu, aku nyebutnya your presence, kehadiranmu di situ. Maksud gue begini. Ciri utama kita bisa membantu lawan bicara itu, salah satunya anak buah adalah ketika kau di situ seutuhnya. Aku nyebutnya your presence. Keberadaanmu seutuhnya di situ. Maksud gue gini, kau itu kan mengandung 3 ya, fisik, pikiran, perasaan. Ketika 3-tiganya tidak di sini ngumpul, kau tak bisa bantu aku. Jadi leader kalau ingin membantu anak buahnya, ketika diskusi sama anak buahnya coaching, fisikmu di situ, pikiranmu di situ, perasaanmu di situ. Yang sering terjadi nggak fisikmu di situ, pikiranmu mikir yang lain, perasaanmu merasakan yang lain. Terus bagaimana bisa bantu? You are not present. Kau tidak sedang berada seutuhnya. Kadang yang muncul gejala kegagalan coaching itu kenapa harus sebetulnya masalahnya itu berulang-ulang itu maksudku. Ada teman bilang gini nih, Pan, ini menarik nih.
Mas Bagio, saya sudah lakukan coaching, tapi ternyata nggak berhasil. Ya, iya. Saya sudah coaching bolak-balik itu. Gimana dong? Ada nggak obat yang lain selain coaching? Terus gue bilang begini, itu sama saja dengan sampai datang ke saya terus bilang, Mas Bagio, saya pusing, saya sudah minum paracetamol, tapi saya nggak sembuh. Ada nggak obat lain? Pertanyaan saya adalah, pertama, apakah paracetamol yang kau minum itu dosisnya tepat? Ya, jangan-jangan kau minum yang 100 mg, berat badanmu 100 kg. Ini kan yang mental, nggak berasa. Harusnya minim 500 mg. Ya, nggak tembus itu. Nggak tembus kan. Yang kedua, kamu sudah sesuai nggak bahwa obat itu harus diminum misalnya setelah makan? Jangan-jangan sebelum makan masih kosong, habis minum kopi kau minum itu, yang ada tambah gemetar tubuhnya. Jadi, ketika ada teman bilang, Mas, saya sudah coaching berkali-kali dan tidak sukses, ada nggak yang lain selain coaching? Aku akan scrutinize, masuk lebih dalam. Sebentar, yang kau maksud coaching sudah kau lakukan itu apa? Mekanisme metodologinya seperti apa? Cara mau menyampaikan, cara mau mendengar seperti itu. Jangan-jangan bukan coachingnya yang salah, Tapi penerapanmu terhadap coaching itu yang salah. Gitu. Tidak ada yang salah dengan paracetamol karena secara sains it works. Yang salah adalah dosisnya salah, cara minummu salah, misalnya ya waktunya salah, so on and so forth. terakhir nih, gue mau nanya nih, coaching sebelum kita masuk ke supporting. Bisa nggak sih? Bisa apa enggak? Seorang leaders itu pada saat proses coaching, dia sadar, begini, aduh kayaknya emang gue kemarin salah di directing ya, gitu ya. Salah di? Di directing ya? Wah, it doesn't have to be in a flow, man. Jadi tidak harus gua directing dulu, habis itu coaching. Nggak harus. Misalnya begini ya, gua ditugaskan di cabang B, dan orangnya sudah gape semua. Sehingga waktu gua ke sana, dan itu sudah rutin, mereka sudah pada paham semua, I don't have to direct them. Right. Jadi fase directing gua nggak terjadi kan. Karena kemarin ada 3 untuk new entry level. Nah, kecuali new entry ya. Iya. Kecuali new entry. Maksudnya, Iya. kalau dia new entry, di direct, oke, jalan, kemudian mulailah dia punya ilmu, ya punya keterampilan. Nah, ada momen tertentu ilmu keterampilan itu belum terlalu solid, sehingga dilakukanlah coaching, gitu. Iya. Tapi kan, apakah coaching itu harus melalui fase directing? Kan enggak. Konteksnya yang tadi gue cerita. Ya, artinya kebayang gue gini, karena itu tadi kalau lu tadi bilang nggak ngeflow, gue inget lagi ke yang pertama kali kita bahas itu adalah bahwa directing itu adalah styles yang digunakan oleh leaders, manakala ada bahan bakunya itu adalah mereka yang fresh graduate ya. Tiga ya. Contoh 3. Jadi ketika motivasi naik tinggi, kompetensi rendah. Misalnya fresh graduate, misalnya yang kedua expand tugasnya makin Ya. banyak, tambah. Atau yang ketiga ada sesuatu yang Emerging. urgent sehingga si bos langsung sudah nggak usah pakai tanya. Iya. Nah, kasus untuk yang tadi yang gue bilang new entry, dia fresh graduate di directing, kemudian dia coba, kita berikan kesempatan, kemudian setelah itu Dan jalan. Ya, tapi masalahnya tidak sesuai dengan harapan, it's below our expectations. Lu coaching, itu bukan berarti lu harus balik lagi ke directing gitu ya, enggak ya? Karena lu mengalami kayaknya Enggak, lu kan udah jalan. Jadi jalan. gue mau ke Bogor, gue nggak tahu, lu kasih tahu caranya, udah jalan. Nah, kebetulan di tengah jalan lu kadang salah jalan sedikit, nggak perlu diulang dari awal kan? Iya. Ya sudah, kamu coaching, nah yang ini kamu benahin agak geser sedikit. Jadi jalan tikusnya bukan yang sebelah sono, itu arahnya ke jalan buntu lu ya sebelah. Oh, oke. But you don't have to repeat dari Jakarta lagi loh. Iya. Nah, kalau caramu ini benar, maka ke depan jadi gape dia. Jakarta ke Bogor lewat jalan tikus. So next time-nya apa? Ya sudah, lepas. Dan sudah gape terus di. Oke, kita masuk ke fase yang kedua, yaitu adalah situational leadership. Yang kedua tadi adalah coaching. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang dua dulu deh, yang ketiga nanti kita. Yang ketiga nanti kita. Yang ketiga. Next. aja. Sedikit-sedikit, tapi moga-moga bisa ditangkap perbedaannya. Kita tidak masuk sampai how to ya, belum teman-temannya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, itu justru gue pengen mengajak teman-teman itu juga, mungkin mereka mengalami situasi pada saat mereka memimpin tim, bagaimana tantangan mereka di directing, kemudian di coaching sebelum kita masuk ke supporting dan delegating ya. So guys, intinya barusan kita masuk ke situational leadership yang kedua, yaitu adalah coaching. Nah, banyak kebingungan ya, karena di organisasi kayaknya istilah coaching itu sudah melekat di para baik itu supervisors, mereka juga memainkan peran sebagai seorang coach karena mereka memimpin tim, kemudian para managers,
baik yang junior, senior, mereka juga memainkan peran sebagai seorang coach di masing-masing unit mereka. Dan beberapa informasi yang saya terima itu adalah mereka masih bingung antara tadi ada coaching, lalu ada counseling dan mentoring. Dan Bagio tadi udah jelasin apa sih bedanya coaching itu, kemudian counseling dan juga mentoring ya teman-teman. Jadi nanti silakan. Saranku itu Van, jadi kan teman-teman kita ngomong directing sudah, terus coaching, habis ini kan participating ya, terus kita delegating. Nah kita mentoring itu bisa kita sentuh tuh, menarik. Karena menurutku banyak sekali konsep-konsep yang belum terlalu solid secara fundamental tentang mentoring. Masuk ke leadership ini ya. Selepas ini. Oh, selepas ini. Oke. So itu teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya dong ya. Dan lu kasih komen deh, atau lu mau nanya, gue lihat kayaknya ini udah mulai banyak yang males-malesan bertanya, lu coba tanya deh. Karena gue pikir yang namanya kerjaan kita itu nggak pernah sepi dari masalah, dan gue kira hadirnya MSCO di sini di tengah-tengah kita ini sebetulnya adalah kita sama-sama kita belajar, kita bareng-bareng belajar. Bisa jadi gue jawab, ntar Bagio atau mungkin teman-teman trainers yang lain yang ada di MSCO bisa sharing-sharing juga sama teman-teman semua. Atau mungkin lu punya topik yang lu mau kita minta angkat untuk kita bahas ya, it's okay juga sih ya. So thank you again, terima kasih banyak, sampai ketemu di yang berikutnya adalah participating dan delegating. Thank you.